Pemilih penyandang disabilitas masih kesulitan mencoblos saat pemungutan suara yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Kesulitan dikeluhkan penyandang disabilitas mulai dari sempitnya bilik pencoblosan, ukuran paku hingga posisi kotak suara yang susah dijangkau. Dari simulasi pemungutan suara pemilu terungkap pemilih berkebutuhan khusus harus berjuang saat di bilik suara dan saat memasukkan surat suara. Apalagi penyandang disabilitas yang tidak bisa berdiri, sehingga petugas harus sigap membantu agar waktu pencoblosan efektif. Akses di tempat pemungutan suara dinilai belum ramah dan nyaman bagi pemilih penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa mencoblos secara bebas dan mandiri karena harus dibantu khusus petugas. Tanpa harus bimbingan orang lain, tanpa harus bantuan yang signifikan, dia bisa mengakses itu dengan mudah. Nah itu juga soalnya di TPS seperti itu tadi saya bilang, bilik suaranya harus memikirkan luasnya seberapa, kemudian kotak suara yang untuk ini sebagaimana untuk supaya orang mudah tanpa harus ada dibantu panitia. Ini kan kalau misalnya nih contoh kayak tadi harus dimerengin, itu kan sebenarnya kurang aksesibel. Memang panitianya perwikirannya sudah aksesibel ya, berarti aksesibel non fisik yang bermain. Tapi kan kita inginnya tidak seperti itu. Kondisi serupa juga dirasakan penyandang tunanetra. Pemilih tunanetra dibantu pendampingnya dari keluarga atau orang kepercayaan atau panitia. Namun pendamping harus menjaga kerahasiaan. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 diikuti 300 pemilih termasuk penyandang disabilitas. Simulasi ini untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang mungkin terjadi saat hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh memastikan seluruh TPS bisa diakses oleh penyandang disabilitas terutama yang berkursi roda. Untuk yang disabilitas, nanti juga akan kita di saat hari H nanti merintahkan kepada jajaran kita untuk membuat TPS yang bisa diakses oleh kursi roda. Memang itu ada aturan tersendiri bahwa TPS itu harus punya aksesibel, dia harus punya akses untuk disabilitas, baik disabilitas permanen maupun disabilitas yang non permanen. Pendamping difabel diizinkan untuk mengantarkan pemilih ke bilik hingga membantu pencoblosan surat suara. Bahkan pendamping dibenarkan membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak. Simulasi pemilu dilanjutkan dengan penghitungan dan pencatatan suara dalam formulir C1 dan menggunakan aplikasi Sirekap. Simulasi ini sekaligus sebagai pembekalan kepada penyelenggara pemilu. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.